Coba bayangkan urat nadi utama energi dunia itu tiba-tiba terputus. Kayak bener-bener putus total. Ya, mandek begitu saja. Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Salah satu jalur air paling penting di bumi baru saja berubah menjadi zona pertempuran terbuka. Dan jujur aja kalau kita lihat kondisinya, seluruh dunia saat ini tuh sedang menahan napas. Fokus eksplorasi mendalam kita hari ini sebenarnya simple ya. Kita mau membongkar bedanya antara apa yang sering dikatakan oleh para pejabat di televisi dengan realitas brutal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan untuk benar-benar memahami skala krisis ini, kita kan nggak bisa cuma sekedar melihat grafik di pasar saham atau baca headline berita kilat ya. Kita harus membedah mekanismenya dari titik nol, yaitu perairan yang sangat sempit di Timur Tengah yang sekarang ini jadi pusat gravitasi geopolitik global. Tepat banget. Itulah kenapa bedah informasi kita hari ini tuh sangat krusial. Kita akan membedah sebuah video analisis yang sangat komprehensif dari Douglas McGregor. Ini dirilis di saluran Global Insights Network. Dan saya harus bilang, dokumen ini tuh padat banget. Sangat padat, isinya mencakup semuanya. Betul, mulai dari laporan pandangan mata dari Selat Hormuz, lalu ada bocoran intelijen tingkat tinggi, sampai pergeseran tektonik dalam kekuatan finansial global. Jadi kalau Anda yang lagi dengerin ini sedang bersiap untuk rapat, atau mungkin lagi nyetir dan pengen memahami kekacauan dunia ini tanpa merasa kewalahan, nah Anda ada di tempat yang tepat. Oke, mari kita urai masalah ini, dimulai dari satu insiden militer yang luar biasa tegang. Mari kita lihat kronologinya dulu ya. Berdasarkan analisis McGregor ini, kita melihat pergerakan 3 kapal perusak berpeluru kendali. Ini yang paling canggih milik Angkatan Laut AS. Ada USS Truxtun, terus USS Rafael Peralta, dan USS Mason. Tiga-tiganya masuk ya? Betul, mereka masuk ke Selat Hormuz dari arah Teluk Oman. Nah, yang perlu diingat, ini bukan sekedar kapal biasa kan. Ini adalah armada dengan teknologi yang bernilai miliaran dolar. Dan respons dari pihak sana ternyata sangat masif. Laporan ini merinci bagaimana Iran melancarkan serangan multifaktor yang sangat terkoordinasi. Kita bicara soal rudal balistik, terus ada rentetan drone Shahed, dan Armada kapal cepat juga. nah iya, armada kapal cepat yang menyerang secara bersamaan. Pasukan AS merespons kan, mereka mencegah ancaman tersebut dan menyerang balik fasilitas militer Iran di Pulau Qeshm dan Bandar Abbas. Tujuannya melumpuhkan radar dan situs peluncuran. Akhirnya ketiga kapal perusak itu berhasil keluar dari selat. Disinilah letak narasinya. Pihak militer AS mengklaim ini sebagai unjuk kekuatan yang sukses, karena kapal mereka selamat. Tapi analisis ini menyoroti satu fakta yang jauh lebih gelap. Fakta bahwa bertahan hidup di zona perang itu tidak sama dengan mengamankan jalur perdagangan ekonomi. McGregor, dia menekankan sebuah kesenjangan yang sangat nyata di sini. Gini, kalau tujuan operasi militer itu cuma untuk membuktikan bahwa kapal perang Amerika bisa lewat sambil ditembaki, ya misinya sukses. Sukses besar kalau parameternya itu. Iya, tetapi tujuan strategis utamanya kan untuk membuka kembali Selat Hormuz agar lalu lintas komersial bisa lewat dengan aman. Di metrik itu, pencapaiannya nol besar. Selatnya tetap tertutup. Sepenuhnya tertutup. Bahkan, asuransi maritim raksasa kayak Lloyd's of London itu tidak mencabut penangguhan asuransi mereka. Mekanismenya gini, tanpa asuransi komprehensif, tidak ada satupun perusahaan kapal tanker komersial yang berani memindahkan kargo bernilai ratusan juta dolar melewati perairan itu. Oke, biar saya pakai analogi buat Anda yang lagi dengerin. Ini tuh ibarat mengirim 3 mobil lapis baja militer untuk menerobos jalanan kota yang lagi diblokade oleh kelompok bersenjata. Iya kan? Betul. Nah, mobil lapis bajanya itu berhasil tembus nih sampai ke ujung jalan. Biarpun bodinya mungkin penuh bekas peluru. Tapi apa itu berarti jalanannya udah aman untuk dilalui bus sekolah atau truk sayur? Tentu saja tidak kan. Logikanya operator komersial nggak bakal mengambil resiko itu. Dan dampaknya gila, laporan ini mencatat 20% pasokan minyak dunia yang biasanya lewat sana setiap hari, sekarang sama sekali tidak mengalir, mandek total. Analogi mobil lapis baja itu sangat pas. Mengamankan jalur perdagangan itu butuh dominasi kontrol area yang absolut. Bukan cuma sekedar kemampuan menghindar dari rudal. Dan realitas ini kan memicu masalah yang jauh lebih besar bagi AS. Mereka butuh solusi cepat untuk meyakinkan pasar komersial.
Jadi AS terjebak nih, mereka butuh cara untuk menjamin keamanan kapal-kapal komersial ini. Dan itulah logika di balik langkah mereka selanjutnya. Cuma selang 24 jam setelah insiden itu, pemerintah AS mengumumkan inisiatif besar, namanya Project Freedom. Ya, Project Freedom. Idenya adalah kapal perang Amerika bakal memberikan pengawalan langsung buat kapal-kapal tanker komersial. Semacam deklarasi jaminan keamanan penuh lah. Tapi yang terjadi selanjutnya justru membuktikan sebaliknya. Belum genap 24 jam, Project Freedom dinyatakan selesai. Batal total. Pertanyaannya, kenapa bisa secepat itu hancurnya? Nah, berdasarkan klaim dalam dokumen yang kita bedah ini, kegagalan itu terjadi karena sekutu AS sendiri di Teluk, terutama Arab Saudi dan Kuwait, secara mendadak mencabut akses AS ke wilayah udara dan pangkalan darat mereka. Wah, Iya, ini termasuk fasilitas super krusial seperti pangkalan udara Pangeran Sultan. Tunggu sebentar. Saya mau menantang narasi ini sedikit. Apakah ini murni karena birokrasi yang berantakan? Maksud saya, mungkin pejabat di Washington lupa berkoordinasi atau lupa kirim email CC ke Saudi sebelum ngumumin proyek militer di halaman rumah mereka? Atau ini sebenarnya indikasi hilangnya kepercayaan yang jauh lebih fundamental terhadap AS? Analisis ini berargumen kuat bahwa ini bukan sekedar masalah miskomunikasi diplomasi. Ini adalah runtuhnya infrastruktur dukungan darat AS di kawasan tersebut. Gini, kenapa pangkalan darat ini penting? Operasi Angkatan Laut yang berkelanjutan, apalagi perlindungan udara 24 jam terhadap kawanan drone, itu hampir mustahil dilakukan tanpa suplai logistik dan landasan pacu darat yang dekat. Masuk akal. Jadi ketika negara-negara Taluk menutup akses mereka, alasannya sangat rasional. Mereka harus menanggung risiko serangan balasan mematikan dari Iran pada fasilitas minyak mereka sendiri cuma karena AS menggunakan wilayah mereka. Mereka pada dasarnya menyimpulkan bahwa payung keamanan Amerika itu sudah tidak sepadan dengan risikonya. Nah, kalau Arab Saudi, yang notabene sekutu terlama dan paling strategis AS di sana sampai berani menutup pangkalan udaranya secara mendadak, itu berarti kalkulasi mereka udah berubah total. Mereka lebih takut pada balasan Iran daripada takut bikin Washington marah. Pertanyaannya sekarang, sekuat apa sebenarnya Iran sekarang sampai bisa bikin Saudi ngambil langkah drastis ini? Bukankah AS sudah melakukan pengoboman intensif berbulan-bulan? Jawaban untuk itu datang dari sebuah kebocoran dokumen tingkat tinggi yang dibahas panjang lebar oleh McGregor dalam videonya. Kita sedang berbicara tentang bocoran penilaian atau assessment internal dari analis CIA yang sampai bocor ke tangan media publik. Dan bocoran ini membongkar realitas yang bertolak belakang sama apa yang dibilang di konferensi pers TV. Sangat bertolak belakang. Dokumen tersebut secara gamblang menyatakan bahwa setelah lebih dari 60 hari kampanye udara dan pengoboman yang sangat intens, AS secara mengejutkan hanya berhasil menghancurkan sekitar 25% dari kapasitas senjata Iran. Bentar, cuma 25%? Betul. Artinya 75% dari persediaan drone Shahed, rudal balistik, dan infrastruktur peluncuran bawah tanah Iran itu masih beroperasi secara utuh. Gila kan? Saya nggak di luar nalar kalau kita memikirkan reputasi kekuatan udara AS. Dan bukan cuma itu analisis ini juga mengklaim bahwa upaya blokade ekonomi dari Barat gagal total. Karena ternyata minyak Iran terus mengalir. Laporan ini menyebutkan minyak itu membypass sanksi lewat koridor Gwadar di Pakistan, lalu lewat jalur Kaspia ke Rusia, dan melalui kesepakatan tertutup dengan Tiongkok. Sangat penting untuk kita pahami bagaimana rute bypass ini bekerja, dan kenapa ini melemahkan kekuatan AS. Gini, koridor Gwadar dan jalur Kaspia itu adalah rute darat dan perairan pedalaman. Dominasi militer dan sanksi AS secara historis kan sangat bergantung pada kemampuan angkatan lautnya untuk mencekik jalur laut terbuka. Ah iya, superioritas maritim. Tepat. Tapi angkatan laut AS tidak bisa menghentikan truk, kereta api, atau pipa minyak yang melintasi perbatasan darat antara Iran dan Pakistan. Mereka juga nggak bisa masuk menghentikan kapal-kapal kecil di Laut Kaspia yang tertutup. Secara mekanis, menurut klaim di video ini, Iran telah membypass keunggulan utama militer Amerika. Fakta ini bikin perbandingan yang dibuat dalam video itu jadi sangat masuk akal. Sumber kita ini membuat semacam papan skor yang objektif. Di satu sisi, AS dapat 0 poin. Mereka gagal mengubah rezim, gagal menghapus program nuklir, dan gagal memutus hubungan Iran dengan kelompok proksinya. Yap, poin 0. Terus di sisi lain, Iran malah dapat poin penuh.
Mereka mempertahankan kendali selat, infrastrukturnya aman, dan secara politik tetap stabil. Ini tuh kayak sebuah tim sepak bola yang manajernya terus-terusan teriak di konferensi pers bahwa mereka menang telak. Padahal papan skor raksasa di stadion jelas-jelas nunjukin tim lawan mencetak gol terus di setiap babak. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa dokumen intelijen rahasia ini bisa sampai bocor ke publik? Ini fenomena klasik dalam sejarah birokrasi sebetulnya. Ketika institusi profesional, seperti para analis CIA, merasa realitas faktual di lapangan sengaja dikaburkan oleh narasi politik, kebocoran ini seringkali merupakan semacam teriakan minta tolong dari dalam sistem. Wow, semacam whistleblower ya? Iya. Para analis ini pada dasarnya menyalakan alarm darurat untuk publik dan pembuat kebijakan, memperingatkan bahwa mereka beroperasi dengan asumsi yang salah dan bisa berujung pada kalkulasi yang sangat fatal. Dan bicara soal kalkulasi fatal, kalau 75% infrastruktur bawah tanah Iran masih aman, ini membawa kita ke titik perbincangan yang paling sensitif hari ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam bunker-bunker itu yang sedang mereka lindungi? Nah, kita masuk ke ranah perhitungan nuklir. Berdasarkan data yang dibedah dalam analisis McGregor, material uranium Iran yang telah diperkaya hingga tingkat 60% itu masih sangat aman. Di saat yang sama, ada perubahan moral dan hierarki di internal mereka. Selama ini, ada sebuah fatwa dari pemimpin agama yang melarang pembuatan senjata nuklir. Tapi, karena konflik yang menewaskan banyak figur penting ini, batasan teologis itu diklaim sudah hilang. Oke. Namun, faktor yang paling menentukan justru faktor eksternal. Iran saat ini sedang mengamati dan mempelajari playbook dari Korea Utara dengan sangat cermat. Nah, paralel dengan Korea Utara ini benar-benar membuka mata saya waktu nonton materinya. Korea Utara secara terbuka merakit senjata nuklir. Mereka membangun ICBM rudal balistik antar benua, lalu memamerkannya di parade militer. Dan apa yang terjadi? Mereka nggak diinvasi. Betul, rezim mereka tetap utuh. Sementara sejarah membuktikan, negara-negara yang secara sukarela melucuti atau menghentikan program nuklirnya, kayak Irak dan Libya, rezim mereka dihancurkan. Jadi menurut argumen McGregor ini, tindakan agresif AS baru-baru ini di kawasan tersebut justru menjadi pembenaran strategis yang paling logis bagi Teheran untuk segera mempercepat pembuatan senjata nuklirnya. Tepat. Tapi tunggu, mari kita uji logika ini bareng-bareng. Bukankah dengan merakit senjata nuklir sekarang, Iran justru mengundang tingkat kehancuran preemptif besar-besaran dari AS dan Israel? Sesuatu yang selama ini berusaha keras mereka hindari lewat taktik perang proksi yang tidak langsung. Itu pertanyaan yang sangat kritis. Tapi kita harus melihat bagaimana konsep pencegahan atau deterrence itu bekerja saat ini. Hal ini memunculkan satu poin penting tentang kalkulasi risiko. Bagi Iran, mengandalkan senjata konvensional tidak lagi cukup untuk menahan dominasi kekuatan Barat. Jadi nggak mempan lagi ya? Iya. Senjata nuklir kini dilihat sebagai satu-satunya polis asuransi kedaulatan absolut di dunia modern. Dan mengapa ICBM yang tadi Anda sebutkan itu penting? Karena senjata nuklir tanpa ICBM itu hanya menjadi ancaman lokal. ICBM adalah mekanisme pengiriman yang membuat ancaman itu menjadi global. Karena bisa nyebrang benua. Tepat sekali. Ketika Anda bisa mengancam langsung daratan lawan dari benua lain, kalkulasi lawan untuk menyerang Anda akan berubah sangat drastis. Risiko diserang saat masa perakitan sekarang ini kini dianggap jauh lebih kecil dibanding risiko pasti dihancurkan jika mereka tetap menjadi negara non-nuklir. Oke, jadi kalau kita rekap sejenak, AS kesulitan memaksakan kehendak militernya, sekutu di Teluk mulai mundur secara diam-diam, dan ancaman proliferasi nuklir semakin nyata. Kalau negara-negara di kawasan ini mulai melihat cengkraman hegemonik AS meredup, kemana mereka berpaling? Analisis kita menunjuk pada satu pergeseran struktural yang besar. Mereka bergerak menuju struktur kekuatan alternatif. Kita sedang melihat bangkitnya poros Eurasia dengan kecepatan yang, jujur saja, agak mengerikan. Pergerakan diplomasi yang terjadi di latar belakang ini sama pentingnya, jika tidak dibilang lebih penting dari baku tembak di selat. McGregor menyoroti pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Iran dan Tiongkok di Beijing. Dan kita harus perhatikan bahasanya. Bahasa diplomatiknya ya? Ya. Komunikasi diplomatik resmi antara Rusia, Tiongkok, dan Iran kini secara seragam menggunakan istilah arsitektur keamanan regional. Ini jelas bukan sekedar kebetulan linguistik, ini adalah sinyal kuat bahwa mereka sedang membangun sistem pertahanan kolektif yang secara sadar mengecualikan Amerika Serikat.
Dan mereka nggak cuma membangun tembok keamanan, mereka langsung menyerang pondasi terdalam dari kekuatan AS, yaitu sistem keuangan. Laporan ini mengungkap bahwa Rusia kini mulai mematok harga ekspor minyaknya dengan yuan Tiongkok. Kenapa ini krusial? Mari kita bedah sedikit buat Anda. Sejak tahun 1973, ada kesepakatan yang menopang sistem yang kita sebut petrodolar. Dunia butuh minyak, dan minyak cuma bisa dibeli dengan dolar AS. Betul, itulah aturan main utamanya. Nah, artinya seluruh negara dunia harus menyimpan dolar. Permintaan global yang konstan inilah yang memungkinkan Amerika Serikat bisa mencetak uang terus-menerus dan menumpuk utang nasional yang saat ini mencapai, ingat, angka ini ya, 39 triliun dolar. Kalau negara-negara mulai membeli minyak dengan yuan atau rubel, permintaan dolar anjlok drastis. Tanpa sistem petrodolar ini, ekonomi AS secara harfiah nggak punya pondasi untuk menopang utang sebesar itu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, Anda menjelaskan mekanismenya dengan sangat tepat. Dan ini bukan cuma soal mata uang. Tiongkok secara legal mulai memblokir implementasi sanksi AS terhadap perusahaan-perusahaan mereka. Ditambah lagi, fakta mengejutkannya adalah 4 dari 5 bank terbesar di dunia saat ini adalah Bank Tiongkok. 4 dari 5, wow. Iya. Artinya, sistem penyelesaian keuangan internasional yang selama ini menjadi senjata pamungkas AS untuk membekukan aset negara lain, perlahan sedang di-bypass. Ini bukan sekedar sentimen anti-Amerika, melainkan pergeseran struktural finansial. Dan pergeseran ini menyebar kemana-mana dengan cepat. Analisis ini mencatat bahwa negara-negara Eropa baru saja bertemu di Yerevan, Armenia, untuk membahas otonomi strategis mereka. Dan tebak siapa yang nggak diundang? Amerika Serikat. Bahkan Presiden Brazil Lula dilaporkan menolak melakukan konferensi pra-pertemuan saat berkunjung ke Washington. Itu sinyal diplomatik yang sangat keras. Sangat keras. Kalau boleh saya bikin analoginya lagi nih, ini rasanya kayak melihat satu platform media sosial raksasa yang selama 10 tahun memonopoli internet tanpa pesaing. Terus tiba-tiba Anda melihat para penggunanya, termasuk para influencer paling besar yang bawa traffic terbanyak, mulai pindah massal ke aplikasi baru secara bersamaan. Kenapa? Karena mereka muak dengan aturan moderasi platform yang lama. Ini bukan sekedar tren ya, ini eksodus sistemik. Analogi yang sangat pas. Dan eksodus sistemik ini bukan sekedar permainan catur di antara para elit di ruangan tertutup. Perubahan struktural global yang masif ini memiliki efek berantai yang sangat cepat dan sangat brutal pada kehidupan ekonomi individu sehari-hari, termasuk pada Anda yang sedang mendengarkan podcast ini. Betul sekali. Jadi, apa makna dari semua ini buat dompet Anda? Mari kita bawa semua geopolitik makro ini langsung turun ke jalanan tempat Anda tinggal. Ingat Selat Hormuz yang tertutup di awal diskusi kita tadi? Karena selat itu tertutup, 20% minyak global dan 25% gas alam cair tidak bisa lewat. Berdasarkan klaim di video ini, efek dominonya langsung menghantam harga dasar energi. Efeknya instan. Akibatnya, laporan ini menyebut 70% petani tidak mampu lagi membeli pupuk karena harganya tak terjangkau. Dan buntutnya sangat tragis ya. Tingkat kebangkrutan di sektor pertanian dilaporkan meroket hingga 46%. Nah, jika Anda mendengarkan ini saat mengemudi ke kantor, coba perhatikan papan harga pom bensin di luar jendela Anda. Apa yang kita bahas hari ini bukan teori akademis. Ini adalah penjelasan mengapa harga bahan bakar dan makanan Anda melonjak drastis belakangan ini. Suku bunga acuan Bank Sentral itu nggak bisa mencetak barel minyak atau karung pupuk baru. Tepat. Inilah yang disebut oleh sumber tersebut sebagai inflasi kelangkaan fisik. Dan mekanismenya sangat berbeda dengan inflasi moneter. Biasanya kan, kalau inflasi terjadi karena bank sentral terlalu banyak mencetak uang, mereka tinggal menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi. Tarik tuas suku bunga, masalah selesai. Idealnya begitu. Tetapi masalahnya sekarang, suku bunga setinggi apapun tidak bisa menyulap barel minyak dari udara kosong. Kebijakan moneter tidak bisa merakit karung pupuk saat rantai pasokan fisiknya benar-benar terputus di tengah laut. Kalau kondisinya seburuk itu, kenapa harga bensin belum mencapai tingkat kiamat ekonomi? Laporan ini menjelaskan mekanismenya. Pemerintah saat ini dilaporkan menguras cadangan minyak strategis atau SPR mereka. Tapi ini cuma solusi sementara yang sangat berbahaya karena cadangan itu semakin menipis. Analis pasar sekarang mulai memprediksi bahwa
Koreksi pasar saham global sebesar 50 hingga 60% bukan lagi sekedar risiko ekstrim, melainkan diproyeksikan sebagai skenario dasar atau base case. Menipisnya cadangan minyak strategis ini yang paling berbahaya. Ini ibarat kita berdiri di pantai dan melihat air laut tiba-tiba surut secara drastis. Penurunan harga secara artifisial lewat cadangan ini bukan tanda bahwa krisis telah berlalu. Sebaliknya, saat cadangan atau air yang surut ini habis, gelombang tsunami kelangkaan fisik yang sesungguhnya siap menghantam daratan ekonomi kita. Jadi, mari kita tarik mundur kamera kita sebentar untuk melihat gambaran makronya. Melalui eksplorasi mendalam kita hari ini, kita telah melihat perjalanan krisis yang luar biasa kompleks. Kita mulai dari 3 kapal perusak yang terjebak di selat tertutup, lalu kita bongkar bagaimana sekutu Teluk berbalik arah. Kita melihat bocoran intelijen soal 75% kapasitas militer yang masih utuh, sampai runtuhnya petrodolar dan ancaman tsunami krisis ekonomi fisik di depan mata. Dan sumber yang kita bedah dengan tegas menyimpulkan bahwa semua ini bermuara pada satu hal, inkoherensi strategis dari pihak AS. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda, para pendengar, dengan satu pemikiran terakhir. Sesuatu untuk memancing imajinasi liar Anda. Pikirkan ini sejenak. Bagaimana jika Selat Hormuz tidak akan pernah dibuka kembali dalam pengertian yang kita kenal selama ini? Bagaimana jika jalur air vital ini bukan ditutup selamanya, melainkan sedang bertransformasi menjadi semacam gerbang tol permanen yang dikendalikan secara eksklusif oleh koalisi Eurasia? Di mana akses maritim logistik masa depan hanya akan diberikan kepada negara-negara yang bersedia meninggalkan mata uang dolar. Persis, jika itu realitas baru kita, apa jadinya peta perdagangan dan ekonomi kehidupan kita 10 tahun dari sekarang? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris, tapi sebuah pergeseran realitas yang mungkin sedang terjadi saat Anda mendengarkan audio ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena Anda telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyelami kompleksitas ini bersama kami. Tetap kritis dan coba cerna fakta-fakta hari ini dengan pikiran terbuka. Sampai jumpa di bedah informasi kita yang selanjutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.